Kalau kita membahas sejarah awal perkembangan ilmu pengetahuan, nama ini akan muncul dari referensi yang kita baca. Siapa dia? Dia adalah Plato. Untuk itu coba kita bahas dalam 3 menit saja. Plato, filsuf masyhur, karena pemikiran besarnya, banyak karyanya yang melegenda, telah menjadi acuan selama berabad-abad lamanya, dan tetap eksis hingga sekarang. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga yang secara turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Sejak usia 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates dan menjadi muridnya yang setia. Sampai akhir hidup Sokrates tetap menjadi pujaan baginya. Tidak lama setelah Sokrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Mula-mula, ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filsafatnya. Dari Megara ia pergi ke Kirena. Di sana ia memperdalam pengetahuannya tentang matematika kepada Theodoros. Kemudian, ia pergi ke Italia Selatan dan terus ke Sirakusa. Karena tuduhan bahwa Plato berbahaya bagi kerajaan, Plato akhirnya ditangkap dan dijual sebagai budak. Tetapi kemudian, Plato diselamatkan oleh muridnya yang bernama Anikeris dengan cara dibelinya. Murid-murid Plato yang ada di Athena mengumpulkan uang untuk menggantinya. Tetapi, Anikeris tidak mau menerimanya. Akhirnya uang itu dibelikan sebidang tanah, yang selanjutnya diserahkan kepada Plato. Di tanah itulah, dibangun rumah dan pondok-pondok. Tempat itu kemudian diberi nama Akademia, yang di bawahnya tertulis, "Orang yang tidak tahu matematika jangan masuk ke sini." Di tempat itulah, sejak usia 40 tahun, pada tahun 387 sebelum Masehi sampai meninggalnya dalam usia 80 tahun, Plato mengajarkan filsafatnya dan mengarang tulisan-tulisan. Intisari pemikiran filsafat Plato adalah pendapatnya tentang idea. Idea itu berbeda sekali dengan pendapat orang-orang. Idea timbul semata-mata dari kecerdasan berpikir. Yang dicari dengan pikiran adalah idea. Idea, pada hakikatnya sudah ada. Berpikir dan mengalami menurut Plato, adalah 2 macam jalan yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan. Plato menjelaskannya dengan menyatakan, adanya 2 macam dunia, yaitu dunia yang kelihatan dan bertubuh dan dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertubuh. Dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertubuh adalah dunia idea. Dunia imaterial, tetap dan tidak berubah-ubah. Idea merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat peringkatan derajat. Idea yang tertinggi adalah idea kebaikan, disusul kemudian dengan idea keindahan. Tujuan hidup adalah untuk mencapai kesenangan. Tetapi kesenangan hidup di sini bukanlah memuaskan hawa nafsu. Kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya idea kebaikan dan keindahan orang, manusia yang disinai oleh idea kebaikan akan mencintai kebaikan. Keinginannya tidak lain kecuali naik ke atas. Syarat untuk itu adalah dengan mengasah budi. Budi adalah tahu. Siapa yang tahu akan yang baik, tidak akan dan tidak dapat menyimpang dari itu. Siapa yang cinta akan idea, pasti menuju kepada yang baik. Siapa yang hidup dalam dunia idea, tidak dapat berbuat jahat. Maka, untuk mencapai budi baik berarti menanam keinsafan. Untuk memiliki idea dengan pikiran. Negara ideal menurut Plato, pemerintahannya harus dipimpin oleh idea yang tertinggi, yaitu idea kebaikan. Tujuan pemerintahan yang benar adalah mendidik warga negara, mempunyai budi,